bacaannya betul, bacaannya baik, bacaannya menyentuh hati. Ya ada orang suara bagus, tapi ketika kita mendengar bacaannya tidak menyentuh hati kita. Ada orang suaranya biasa-biasa aja, kayak lagu Iwan yang sedang-sedang saja. Ya lagu Iwan yang sedang-sedang saja. Kada terlalu harap kada, tapi pada saat dia jadi imam, pada saat dia baca Al-Quran, menyentuh hati orang yang mendengarnya. Ini bacaan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Ini bacaan orang yang punya standar disebut dengan al-mahir bil Quran. Siapa kita hendak tahu bacaan kita nih pas atau kada? Bila kita sudah jadi guru kah? Bila kita sudah mengajar di TPA kah? Atau bila kita ini sudah menjadi hafiz, hafizah, atau bila kita ini sudah juara misalnya. Tidak ada batasan seperti itu. Yang jelas bacaan yang bagus adalah pada saat bacaan kita itu didengar oleh orang yang ahli bahwa itu benar. Bacaan kita harap benar karena mendengar jauh di bawah kita misalnya. Pas membaca lawan harap lalu ternyata banyak salahnya. Ulun rajin rancang menyampaikan lawan kawanan. Ulun kita tuh bila membaca Al-Quran, kemudian bacaan Al-Quran itu dibacakan di hadapan orang Arab atau orang yang ahli kan, dan dia mengatakan bacaan kita baik, baru Anda bisa tenang bahwa bacaan Anda itu baik. Ibarat ulun berbalik bahasa keluar, ulun orang keluar pasti tahu. Ada orang belajar misalkan hendak pandai bahasa keluar, sedikit di intonasinya salah, tahu ulun karena ulun orang keluar. Kayak itu juga orang Amuntai, orang Jawa, orang Sulawesi, Sumatera dan seterusnya. Al-Quran ini Allah turunkan di lisanin Arabiyyin mubin. Orang Arab yang tahu dengan bacaan. Orang Arab itu walaupun tidak ada ahli Al-Quran, dia tahu bacaan yang dibaca oleh orang ini pas atau ada, pas atau ada, karena itu bacaannya atau bahasanya sehari-hari. Sehingga oleh karena itu, karena Al-Quran ini bahasa Arab, lain bahasa kita, bahasa Banjar atau bahasa Jawa, maka kita itu berhimmat mempelajari supaya bacaan kita ini kayak orang Arab walaupun ada orang Arab. Dan itu perintah Nabi SAW, Iqra'ul Quran biluhunil Arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan gaya bacaan orang Arab dan dengan suara bacaan intonasi orang Arab. Misalkan ulun baca Al-Quran lah pakai gaya bahasa Amuntai, bahasa Amuntai ide ya boleh. Misalkan kan bisa ngali kan orang itu kadang membaca Al-Quran tergantung dengan lahjahnya sehari-hari. Bila ia kadang membiasakan membaca Al-Quran dengan gaya bacaan Arab, sehingga selamanya seperti itu. Nah, seminar-seminar seperti ini yang kita adakan di mana-mana untuk menaikkan level bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik, meskipun kita ini sudah mengajar Al-Quran. Narasnya belajar itu tidak pernah ada kata berhenti sampai kita mati. Untuk ingat bahari tahun 2007 awal pertama kali belum ke Mesir, Sidi Ustaz Nur Salim ini kakak kelas ulun Sidi di STP, dan kami sama-sama dahulu di asrama tahfiz binaan Kiai Haji Ali Dr. MPD dan juga Kiai Haji Dr. Malim Sabran Afandi MCMA. Lawas ulun dan bertemu Sidi karena kami berbandingan.
Jadi ketika ulun tahun 2007 berangkat ke Mesir, itu ulun sudah hafal Al-Quran sejak berapa tahun? 3 tahun yang lalu. Dan ulun saat itu sudah membina tahfiz yang ada di binaan Mu'alim Ainur Ridho. Sampai ulun ke Mesir, ulun ngambil sanad Al-Quran, datang ke salah satu syekh, ternyata bacaan ulun yang ulun rasa dulu sudah ujung dipuji bagus baik pada saat jadi imam, ternyata di sana hanya alhamdulillahirabbil alamin salah belum lagi Ar-Rahmanir-Rahim, belum malamnya, belum lagi surah yang lain, banyak salah. Dan itu juga yang dialami oleh guru-guru kita yang lain. Sebut saja Ustaz Sofiano, adik daripada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjarisi, itu pakar saya dalam Al-Quran. Terus dibilang luar biasa baca sini. Pernah imam di Mesir dan sudah lama di Mekah. Sini pada saat mengaji lagi bahasa, mengambil ijazah Al-Quran, membaca Fatihah sampai 7 hari hanya untuk Fatihah. Itu Ustaz kiai sudah nangharan levelnya, yang ketika membaca Fatihah seminggu hanya lulus, baru lagi surah Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi kita terus belajar bagaimana bacaan kita semakin baik. Murid, anak didik akan menjadi baik kalau guru-gurunya berkualitas. Anak didik kita akan menjadi qari-qari'ah, hafidh-hafidhah, menjadi ahli-ahli Al-Quran kalau kita guru-gurunya juga bacaan baik, mengajarkan pun dengan cara yang baik. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Itu bukan sebatas tartil, dan kita tartil ngaji kayak murattal itu tartil. Maksud Allah di dalam Al-Quran warattil itu baca Al-Quran dengan tajwid. Mau lagunya nanti apa? Itu lain kisah. Intinya harus bertajwid, pas bacaan. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar untuk meningkatkan level bacaan Al-Quran kita supaya baik. Kita ini orang Indonesia rancak dipuji oleh orang luar karena kita ini bahasa banyak. Bahasa kita ini paling banyak di dunia. Jawa, Sunda, Banjar, Makassar, itu lain-lain pun bahasa tuh. Tapi kalau ngaji, kalau baca Al-Quran, itu nilai plus yang dilihat oleh mata dunia kepada kita. Makanya biar kata sedikit yang imam di daerah luar negeri, yang walaupun tadi disampaikan oleh moderator tadi ulun termasuk, mungkin karena berlebihan kada mendaftar jadi ulun terpilih, kada terpilih. Kalau bagian daftar saya pengen terpilih, atau Saudara Salim daftar sih pengen terpilih, ulun kada terpilih. Karena jadinya pas kanan. Bapak Ibu sekalian yang belum muliakan, baik, kita masuk kepada materi meningkatkan level bacaan kita. Ulun selalu menyampaikan bahwa yang paling pertama adalah satu, makharijul huruf, sifat huruf, satu paket. Ini itu yang paling penting banget. Ibarat rumah bangunan itu fondasinya makhraj sifat. Kelihatannya nyaman jadi makhraj sifat, tapi biar kalau bujur-bujur belajar talaqi face to face luar biasa. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz. Sini ada Ustaz Rusdi, ada Ustaz Muhammad Khalil, bagaimana huruf yang 29 atau 30 huruf hijaiyah itu dibaca pas bujur di mana keluarnya huruf itu. Nah, kedua, sifat lebih penting daripada makhraj.
kalau fokus kepada makhraj, tahu aja makhrajnya huruf ta itu di mana? Ujung lidah nempel kemana ya? Kemana ya? Ke akar gigi seri atas, sama dengan dal dan ta. Dal, ta, to, berarti dalam. Ujung lidah dia ada tak keluar, berbeda dengan za, ta, wo, itu tak keluar karena ujung lidah kita seolah-olah kita gigit, terletak di ujung gigi seri atas. Oh yang gigi seri, gigi kapak ya kita. Ya boleh, gigi kapak buana. Nah di situ ya kadang ada orang itu kepalik ya, jadi yang da yang da di dalam da nya ulun biasanya kadang ada mah jadi ulun isi kelas online lawan hubungan Australia. Jadi pengarangnya orang macam-macam, boleh negara ini beda-beda, bahasa beda-beda. Jadi macam bernik kan sama, lawan kita ini kan sama. Jadi terpuruk punya terpuruk. Jadi seharusnya ada di dalam, ya tak keluar. Dan seharusnya tak keluar di dalam. Jadi terpuruk. Nah, kalau kita belajar, kita kawal membedakan itu. Insya Allah nanti biar akan belajar dengan ahlinya, dipraktekkan nanti. Jadi yang paling penting makhraj dan sifat itu penting banget. Mestinya makhraj lawan sifat ini ya saminggu. Saminggu paling ada kita membujurkan apa bedanya alif lawan hamzah? Oh berbeda. Bisa dikira sama gitu. Banyak alif lawan hamzah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum sawa'an, panjang lah itu namanya alif. Itu namanya hamzah. Bilanya hamzah ada penekanan pada saat kita melafalkan, lain tadi demikian lah itu ada. Jadi fathah itu mulai jadi tahu, tapi yang fathah orang Arab itu lainnya. Kita orang Arab itu ketika menyebut fathah kan jadi kayak aku makan siang. Ini bisa di Mesir Mbak. Jadi waktu di Mesir mengajar Al-Quran di salah satu asrama tahfiz Al-Quran yang dibina oleh beberapa syekh yang ada di Mesir. Jadi di asrama itu berbagai negara ada, orang Indonesia ada, Malaysia ada, orang Afrika ada, macam-macam. Lidah macam-macam. Orang Indonesia kalau nyebat boleh. Orang Afrika nyebat boleh. Kita hasilnya mana? Tapi itu Pak Ustaz buatnya hafalin. Jadi ada murid kami, dia setiap membaca ini sudah harus suka. Katakan sudah harus Quran juga. Pas orang selalu itu. Kebetulan storenya itu adalah ulun, storenya itu lawan syekh yang lain. Jadi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa ini? Dari syekh tadi kadarnya dalam bahasa Arab fathah itu jujur 100% yang pasti agak tolong sih jadi di ulun kami di Indonesia memang itu bahasa kami I U, bahkan kami ada ya boleh santai nggak boleh. Oh, ada juga kan dalam bahasa Arab ada mukminun, ada kopi pada mukminun. Nah, hal-hal seperti ini akan kita dapatkan pada saat bujur-bujur belajar face to face bahasa talaqi makhraj sifat. Itu yang pertama.
Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang hormati, yaitu itmamul harakah. Apa benarnya tadi Bu? Itmamul harakah, menyempurnakan harakat. Nah, ulun sampaikan ini hafal betul, sempat, tapi ini pada saat dipraktekkan. Itmamul, menyempurnakan harakat. Jujur aku di sini berfathah dan itu simpel benar apa itu a itu, tapi pada saat praktek, oh ternyata di situ yang tidak punya salah. Yang dimulai kisah tadi, lawasnya ulun baca Fatihah lawan syekh di Arab. Itu salahnya lain di gunnah dan kita hafal dah ikhfa iqlab izhar gunnah bila gunnah seperti hafal itu tuh hafal dari orang Arab, tapi prakteknya itu. Nah, kita membaca a ada sempurna a, membaca u ada sempurna u, membaca i ada sempurna i. Ujian ulama tajwid la tatimmu al-fathah illa bi fathil fa. Tak sempurna fathah ibu sekalian, tak sempurna fathah kita kecuali dengan membuka mulut kita. Kalau bahasa Arab menggaya ada jelas. La tatimu dhammatu illa bi dhammi syafatain. Kaidah kedua, tak sempurna dhammah kecuali dengan memonyongkan mulut ke depan. Jangan tertukar. Walaupun fathah, walaupun hurufnya tebal, maka mulutnya tidak boleh ke depan. Jangankan ke depan, bergerak pun kita. Ulun ingat baik, sejak Syekh ulun Anda jadi kita bila bergerak jadi kita berarti bergerak dua bibir kita. Bila bergerak berarti salah. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau harap suaranya goreng yang pasti ada bergerak ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada bergerak dua bibir kita, walaupun huruf yang diucapkan itu tebal atau berat. Nah, jadi ini narasinya ijma'ul harakah, menyempurnakan harakat. Sama pada saat sukun. Ini belum sampaikan ini biar penting banget. Jarang disebutkan di dalam buku-buku tajwid. Seperti kayak misalkan alladzina yazunnun, ini level atas. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita baca aja alladzina yazunnuna annahum, yang pas alladzina tarik dulu karena zu memang dhammah, nun yang tasydid aslinya dia sukun. Kalau tasydid itu kan dua huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharakat, disatukan oleh orang Arab kata ujungnya ada pendampingan huruf, maka adalah tasydid. Sejarahnya tasydid diberi kata ke asalnya nun alladzina hanya nun, hanya dimonyongkan yang ke depan. Nah, itu namanya itmamul harakah. Bila kalian menguasai nah itmamul harakah kemudian membaca belum di belakang, belum ada biar belum kira biar orang Arab karena kefasihan. Jadi kunci kefasihan itu makhraj, sifat dan itmamul harakah. Dua sekali. Yang ketiga global kasratu qiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Kita tahu hukum tajwid, hafal kita, hafal semua materi kita tahu, tapi kita kadang praktikkan, jarang mengaji walau hafiz. Hilang tajwid dari dua, hilang, lain hilang hafalannya, bacaan kualitas tajwid kita hilang.
Karena tajwidnya ya ada kayak ilmu lain, tafsir, fikih, hadis, sejarah. Baca kita tahu hukumnya, tahu sejarahnya, dah. Kalau tajwid tahu kita dan kita praktekkan. Mun kita ada praktekkan lidah kita, mulut kita ini kaku. Walaupun ini hafal Quran, makanya bacaan itu semakin baik kalau orang itu inya praktek membaca Al-Quran hari-hari. Harus membaca Al-Quran. Ulun ini mengajar Quran hari-hari, TPA sini situ, mahabat anak Quran bila salah. Tapi ulun kita ngaji rumah. Kita tanyakan kepada diri kita, harus mengaji, membaca. Sampai ulun kalau ulun di kelas ulun online Quran itu ada yang hafal, misalkan menghafal dia sehari skor 2 halaman atau 3 halaman. Karena ulun khususkan sehalaman dia membaca warna, walaupun hafal membaca warna menitihi biar huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya. Makanya dulu ulun waktu awal menghafal Quran, metode yang diajarkan guru ulun, Al-Quran 30 juz ditulis. Hari ini ulun menghafal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Ulun tulis menghafal tadi tanpa melihat mushaf. Selain diajarkan kita cara menulis Al-Quran yang baik, dan di situ juga kita mengadap Al-Quran tadi seolah di otak kita supaya mantap hafalan tulis. Alif lam dari kita tonton 30 juz, tonton dia tulisan kita 30 juz. Itu yang ketiga, yang kita empat terakhir. Karena kalau tidak keempat terakhir talaqi. Talaqi itu artinya belajar berhadapan dengan guru. Karena kalau kita YouTube orang dengar ceramah, nah kayak kita mendengar ceramah siapa, guru siapa, dengar tajwid, ada khawatir. Harus kita bujur-bujur belajar dan rela untuk disalahkan. Jangan ada perasaan aku ini lebih tua daripada ini, aku ini lebih senior daripada ini, aku ini lebih lama berkecimpung di dalam Al-Quran. Masa ini hanya lulus semalam hanya beramal tulis salah. Ukuran itu bukan dilihat dari umur, dari pengalaman, tapi dari memang orang itu punya kapasitas atau kualitas dan tidak. Ilmu itu bisa diambil dari siapapun. Ilmu itu bisa diambil dari siapapun. Jadi belajar jangan ada perasaan supaya misalkan Tuhan sudah aku di sini. Biar kalau kita membaca biografi ulama baik, ada 6 ulama itu 80 tahun hanya belajar Quran. Di akhir hayatnya ternyata dia menjadi imam, termasuk salah satunya Imam Al-Kisai rahimahullah. Sampai sekarang ada qiraat namanya qiraat Al-Kisai. Beliau itu umur sudah puluhan 40-50 tahun hanya belajar agama, tapi kemudian menjadi pakar. Jadi istilahnya ada alasan kita untuk tidak mau belajar. Mudah-mudahan kita bertahan, dimudahkan oleh Allah membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar, seperti Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran dan membacanya dengan bacaan yang benar, ulaika yu'minuna bihi. Itulah orang-orang yang Allah yakini sebagai orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli-ahli Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di hari akhir. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita, keluarga kita, anak-anak didik kita juga menjadi ahli Al-Quran, dan kita mendapatkan pahala jariah atas jerih payah yang kita lakukan untuk mencetak generasi-generasi Qurani. Amin ya rabbal
alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salah dan mohon maaf. Nanti akan disambung dengan materi-materi lain. Sampai ketemu di kesempatan yang lebih baik yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang kedua sudah disampaikan oleh Ustaz Syekh Syamsul Badri LCMA tentang pentingnya meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mungkin kita ini sudah jam 10 lewat 20 menit, kita break selama 15 menit dulu, mohon izin. Nah, jadi para peserta kita istirahat sebentar 15 menit untuk minum-minum. Nah, jadi ini para peserta sudah disediakan di belakang untuk minumannya.